Hello guys, welcome back to my channel Daniel Toga Darmawan. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk tekan subscribe, like, dan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Di video saya kali ini, saya akan memberi informasi tentang bagaimana sih jam kerja para kru member kapal pesiar Royal Caribbean. Kalian semua pasti bertanya-tanya kan, berapa jam sih semua kru member yang ada di kapal pesiar bekerja dalam satu harinya? Berikut saya akan memberikan penjelasannya. Sesuai dengan standar IMO atau International Maritime Organization, seluruh karyawan atau kru member yang ada di kapal Royal Caribbean Cruise Line memiliki kontrak kerja, yaitu minimal 2 bulan sampai dengan maksimalnya 10 bulan dalam satu kontrak kerja. Untuk karyawan yang bekerja di bagian manajemen dan juga officer di kapal Royal Caribbean, pada umumnya memiliki kontrak kerja 2 hingga 4 bulan saja. Namun untuk regular crew member di bagian hotel department seperti restoran, housekeeping, beverage, dan galley atau culinary department, pada umumnya memiliki kontrak kerja 6 hingga 10 bulan. Dalam satu hari kerja atau periode 24 jam, setiap kru member di kapal Royal Caribbean International diperbolehkan bekerja selama maksimal 10 jam kerja atau tanpa overtime, dan juga maksimal 14 jam kerja atau dengan overtime. Jadi total waktu kerja kru member dalam satu bulan, baik itu 29 hari atau 30 hari atau 31 hari dalam satu bulan, yaitu maksimal kru member harus bekerja dalam waktu 303 jam. Dan apabila kru member tersebut bekerja lebih dari 303 jam dalam satu bulan, maka kru member akan mendapatkan gaji ekstra atau sering disebut gaji overtime. Selain itu, dalam periode satu hari kerja atau 24 jam, semua kru member harus memiliki waktu istirahat minimal 10 jam lamanya. Waktu istirahat 10 jam ini bisa dibagi menjadi 2 kali istirahat atau lebih. Namun dalam satu hari istirahat atau dalam satu kali istirahat, setiap kru member harus memiliki waktu istirahat minimal 6 jam straight atau 6 jam langsung lamanya. Contoh perincian waktu istirahat yang harus dimiliki oleh setiap kru member sesuai dengan standar ILO yaitu sebagai berikut. Yang pertama, 6 jam straight plus 4 jam. Yang kedua, 7 jam straight plus 3 jam. Yang ketiga, 18 jam straight plus 2 jam. Dan yang keempat, yaitu 10 jam langsung istirahat. Contohnya sebagai berikut. Pada hari ini kru member akan mulai bekerja pada pukul 6 pagi dan mengakhiri masa kerjanya pada pukul 11 malam, dan keesokan harinya memulai bekerja lagi pada pukul 6 pagi juga. Jadi dari 6 pagi hari ini hingga 6 pagi besok harinya, setiap kru member harus memiliki jam istirahat paling tidak atau paling minimal 10 jam lamanya dengan pembagian jam istirahat seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Seluruh kru member yang bekerja di kapal pesiar Royal Caribbean pada umumnya bekerja setiap hari dan tidak memiliki day off atau hari libur. Namun, kru member juga bisa mendapatkan off day atau day off dengan beberapa alasan. Yang pertama, kru member sakit, kemudian report medical, dan mendapatkan izin untuk tidak bekerja atau libur dari seorang dokter. Yang kedua, kru member sudah memiliki overtime yang terlalu banyak. Pada umumnya, ketika suatu atau seorang kru member telah mencapai waktu minimum bekerja yaitu 303 jam dan telah memiliki banyak overtime, maka seorang supervisor akan memotong overtime kru member tersebut dengan memberikan hari libur kepada kru member tersebut. Yang ketiga,
okupansi penumpang sedang dalam keadaan rendah. Okupansi penumpang dalam keadaan rendah pada umumnya terjadi saat charter cruise, di mana pada umumnya saat charter cruise kapasitas penumpang yang dicharter itu hanyalah 50% dari kapasitas maksimum sebuah kapal tersebut. Nah, dalam keadaan inilah maka para pekerja tidak terlalu sibuk dan para supervisor akan memberikan rotasi libur kepada para karyawannya. Yang keempat, mendapat reward dari HRD dan Head Division. Reward bisa didapatkan dari HRD jika seorang crew member mendapatkan nominasi atau menjadi pemenang Employee of the Month atau Smile of the Month. Atau juga jika crew member mendapatkan reward dari supervisor ketika melakukan kinerja yang sangat baik, crew member akan mendapatkan sebuah VIC card, dan di dalam VIC card tersebut umumnya ada reward yang salah satunya adalah reward mendapatkan day off. Dalam proses masuk kerja dan selesai kerja, setiap crew member di Royal Caribbean Cruise Line harus merecord time in dan time outnya dalam suatu sistem yang disebut dengan Kronos, dan setiap akhir bulan Kronos tersebut harus dicek dan di-approve oleh kru member yang bersangkutan, dan pastikan jam kerja dan jam istirahatnya sudah sesuai dengan standar ILO. Jika dalam satu hari ada jam kerja dan jam istirahat yang tidak sesuai atau break ILO, maka kru member yang bersangkutan harus segera melapornya ke bagian administrasi divisionnya masing-masing. Demikianlah informasi saya untuk kali ini. Semoga informasi ini sangat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan tombol loncengnya ya. Terima kasih.